intinya kita akan meminjam doa dari orang lain yang mau dengan tulus ikhlas mendoakan kita. Ya, jadi metode ini saya menyebutnya dengan the power of kejutan. Kalau boleh bilang, saya menyebutnya the power of kejutan. Sebelum saya memulai apa itu the power of kejutan, izinkan saya sedikit bercerita tentang masa lalu saya, dan ini sedikit flashback yang terjadi di tahun 2005, di mana itu adalah titik yang paling rendah dalam kehidupan saya. Pada tahun itu, saya mengalami kehidupan sebagai seorang mahasiswa yang nyambi bekerja di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kehidupan saya boleh dikatakan jauh dari kata sukses. Hidup yang sangat-sangat pas-pasan. Jangankan bermimpi ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya pekerjaan yang bagus, ingin punya bisnis, ingin punya, ya mungkin sebagian besar orang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Dan saya jauh dari kata itu pada waktu itu. Hingga saya menemukan sebuah ilmu atau sebuah metode yang saya menyebutnya the power of kejutan. Oke, Sobat Jejak Entrepreneur, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu the power of kejutan? Oke, jadi sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang umum dan mungkin banyak orang yang sudah mempraktekkan, tetapi mereka tidak menyadari atau bahkan mungkin mereka tidak membagikan kepada orang lain, atau mungkin meskipun orang lain itu tahu bahwa ilmu itu sangat bagus tetapi tidak mau atau tidak berani mempraktekannya. Ya, jadi saya ingin sedikit bercerita bahwa pada tahun 2005-2006 saya menemukan sebuah metode di mana untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan perubahan hidup yang drastis, salah satunya adalah melalui doa. Yang jadi masalah, terkadang kita tidak yakin dengan doa dari mulut kita sendiri. Ada saja masalahnya. Mungkin kita merasa tidak pantas, kita merasa banyak dosa, kita banyak hal-hal yang kurang tepat, baik tata cara maupun dalam diri kita, sehingga doa kita tidak pernah terkabul. Nah, metode itu adalah dengan meminjam doa dari orang lain. Dan salah satu caranya adalah dengan membuat kejutan atau surprise. Bagaimana caranya? Saya melakukan metode ini dengan mencari orang-orang yang mau mendoakan saya, tetapi mendoakan secara tulus dan ikhlas. Karena banyak orang yang berdoa itu hanya di mulut, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh. Nah, salah satu doa yang mustajab atau doa yang dikabulkan oleh Allah SWT, salah satunya adalah dari orang yang benar-benar tulus, atau orang yang mungkin dalam keadaan lapar, ada mungkin orang yang keadaan terzolimi, dan banyak sekali. Tetapi intinya kita akan meminjam doa dari orang lain yang mau dengan tulus ikhlas mendoakan kita. Ya, jadi metode ini saya menyebutnya dengan the power of kejutan. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya gampang saja. Kita cari orang, entah saudara, entah orang lain, entah orang yang mungkin saat kelaparan, ya, kita berikan kejutan dari hal-hal kecil. Ya, kita mulai dari orang-orang sekitar kita. Contoh simpel, misalkan kita ketemu dengan tukang parkir. Misalkan kita terbiasa memberikan
Rp2.000 atau maksimal Rp5.000 lah untuk satu mobil misalkan, ya. Tapi hari ini, ya, kita akan memberikan kejutan kepada tukang parkir itu. Ya, ini hanya sebuah contoh. Bagaimana kalau yang biasa kita memberikan 2.000 perak, kita kasih 10 kali lipatnya saja, tidak usah banyak-banyak, misalkan 20.000, ya. Atau kalau mungkin yang lebih besar lagi, tentu efeknya lebih besar lagi, misalkan 100.000, ya. Pak, ini buat parkir. Mas atau om, kembaliannya dong. Nggak usah buat bapak. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi tukang parkir itu akan terkejut, bahagia, dan spontanitas dia akan mendoakan kita, entah terucap atau dalam hati. Ya, ada orang kok baik, ya. Contoh lagi misalkan, bagaimana kalau ada orang yang, ya simple lah, meminta-minta misalkan, dan kita bisa melihat kondisi seorang itu, apakah dia meminta-minta itu karena keadaan atau dibuat-buat. Ya, ada orang-orang yang benar karena sebuah keadaan, atau memang ada kita melihat tetangga kita atau saudara kita yang dalam keadaan yang kurang beruntung. Tiba-tiba kita datang ke tempatnya atau menghampirinya dan memberikan kejutan. Nah, kita tidak mengharapkan apa-apa. Kita di sini juga melatih keikhlasan kita, rasa syukur kita, menghilangkan kemelekatan yang ada dalam diri kita dengan berbagi kepada orang lain, dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, orang yang terkejut, orang yang mendapatkan surprise, biasanya 99% dia akan mengeluarkan doa. Dan itu yang saya alami, dan itu yang terjadi. Ya. Atau mungkin tidak harus kepada orang-orang yang dalam kondisi susah, tetapi kepada teman-teman dekat Anda misalkan, atau saudara atau teman-teman lama yang lama tidak bersua, berikanlah kejutan. Ya, misalkan ada saudara jauh atau teman yang sudah sekian tahun tidak ketemu, tiba-tiba Anda mengirimkan sebuah surat, ya sekali lagi ini tidak melalui WA, tetapi mungkin sebuah surat, atau Anda memberikan sebuah hadiah kecil, yang mana hadiah kecil itu mungkin sebagai sebuah tanda persahabatan. Nah, kira-kira surprise nggak? Orang yang mendapatkan sebuah kejutan dari seseorang yang mungkin selama ini tidak terfikirkan, dia akan merasa terkejut. Terus dia akan menghubungi secara WA, mungkin dia akan mengucapkan doa-doa. Itu yang sering saya alami ketika saya memberikan kejutan kepada seorang teman atau saudara atau kerabat. Biasanya dia akan mengucapkan, oh terima kasih Pak, oh terima kasih Om, terima kasih Mas. Ya, tiba-tiba saya menerima hadiah ini. Semoga Anda dan keluarga diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, dan macam-macam bla bla bla, dan seterusnya. Doa yang tulus. Nah, dan saya menyebutnya the power of kejutan. Banyak lagi cara untuk mendapatkan kejutan dari orang lain. Kalau kita melihat banyak youtuber besar, ya katakanlah Mbak Im Wong, yang subscribernya mungkin di atas 17 juta ya. Kenapa subscribernya terus nambah? Kenapa ya kok hidupnya itu kok ya berlimpah? Karena dia banyak memberikan kejutan kepada orang-orang. Ya, meskipun ya motif seseorang itu tidak tahu ya. Dan motif kita hanya kita sendiri dan Allah SWT yang tahu. Tetapi di sini kita benar-benar melatih keikhlasan kita. Apalagi kita dalam posisi yang kurang mengenakkan, dalam posisi sulit. Apakah mampu kita harus berbagi?
Kebanyakan orang menyangkal, saya aja masih kekurangan, kenapa saya harus berbagi kepada orang lain? Kenapa saya harus memberi orang lain? Ya. Kalaupun kita tidak mendapatkan balasannya secara instan, saya yakin minimal di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Ya. Maka luruskanlah niat. Tetapi ada hal yang lebih bermakna. Doa orang yang tulus dan ikhlas mendoakan Anda itu akan berdampak yang luar biasa besar dalam kehidupan Anda. Dan sejak mengamalkan ilmu itu, The Power of Kejutan, semenjak 2005, 2006 dan seterusnya sampai ke sini, saya merasa bahwa kehidupan saya semakin membaik. Saya merasa semakin banyak kemudahan-kemudahan datang dalam kehidupan saya. Tidak harus besar, tidak harus materi yang melimpah, tidak harus mewah, tetapi kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Dan itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa. Saya kira itu sharing kita kali ini. Semoga The Power of Kejutan ini ilmu yang mungkin umum di mata masyarakat, atau mungkin kalau ditanya dalilnya atau ajarannya dari mana, ya ini adalah sebuah ilmu kebaikan. Dan saya kira ketika saya mengamalkan ilmu itu dan Anda terinspirasi, saya akan mendapatkan pahala juga. Saya akan mendapatkan aliran kebaikan-kebaikan juga. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Kita akhiri, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga menginspirasi dan salam bangkit dan bermartabat.